dalam acara siang ini, saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang di webinar Kongko Manusia Berkah edisi pamungkas tahun 2022. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan ini. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka kenalan. Saya Anja Andriawati dari Unit Syariah Manulife Indonesia yang akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sayangi, bahagia kami bisa hadir kembali di acara Kongko Manusia Berkah dengan tema yang menarik dan menyenangkan pastinya untuk kaum hawa, yaitu punya uang jangan disimpan, habiskan. Dan tentu saja topik siang ini akan dijelaskan oleh pembicara yang ahli di bidangnya. Beliau seorang praktisi industri asuransi jiwa yang banyak banget pengalamannya. Beliau juga menghasilkan banyak karya buku. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita mulai Kongko Manusia Berkah, ada baiknya kita mengenal lebih dekat apa itu manusia berkah dan siapa saja yang bisa bergabung di komunitas ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Manusia Berkah adalah singkatan dari Manulife Syariah. Berkah ya barokah. Manusia Berkah adalah komunitas agen-agen yang tergabung di Manulife Indonesia dan concern dalam memasarkan produk asuransi syariah. Dengan visi menjadikan wadah pengembangan entrepreneur yang profesional dan berakhlak mulia dan memiliki misi memberdayakan peluang dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Syarat keanggotaan dari komunitas Manusia Berkah ini sangat mudah. Bapak Ibu cukup menjadi agent di Manulife Indonesia dan memiliki lisensi keagenan syariah. Adapun manfaat keanggotaan dari komunitas Manusia Berkah adalah yang pertama, pengetahuan tentang ilmu asuransi syariah, dan yang kedua dapat mengikuti semua kegiatan yang berkenaan dengan syariah bisnis. Keren ya? Baik, Bapak Ibu, kita masuki acara berikutnya. Selanjutnya, tidak afdol jika kita belum mendengar opening speech perwakilan dari manajemen Manulife Indonesia. Untuk itu akan saya undang Bapak Titus Kurniawan Lukito selaku Regional Chief Agency Officer Region 2. Kepada Bapak Titus, kami silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu sehat dimanapun Anda berada ya Bapak Ibu. Amin. Baik. Selamat datang di acara Kongko Manusia Berkah yang sudah dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini, di mana acara ini adalah acara reguler, Bapak Ibu, di mana kita ingin memberikan wadah bagi para agen Manulife Indonesia yang memiliki perhatian dan concern terhadap bisnis asuransi syariah, utamanya di Manulife Indonesia. Dan tema pada siang hari ini sangat menarik ya. Tadi dikatakan oleh Ibu Anja, ini menarik perhatian kaum Hawa ya. Kaum Adam pun juga sama. Jadi temanya ini adalah punya uang jangan disimpan, harus dihabiskan. Nah, ini seperti apa? Sama-sama kita saksikan ya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, ada satu kabar gembira bagi Anda semua bahwa saat ini bagi peserta produk asuransi syariah di Manulife Indonesia, kita bisa menyalurkan wakaf secara mandiri melalui manfaat polis asuransi syariah yang kita miliki ya, karena kita bisa bekerja sama dengan pengelola investasi dan dana sosial IPB dan Gerakan Wakaf Indonesia ya. Nah, selain bisa diwakafkan, para peserta juga bisa menunjuk yayasan ataupun PT sebagai penerima manfaat dan pastinya melalui mission syariah juga bisa mendapatkan proteksi ya. Dan ada unsur investasinya, manfaat kesehatan juga, dengan intinya dengan satu produk bisa membawa kita kepada peace of mind, keberkahan dunia dan akhirat ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Anja, bagi para undangan yang tertarik dan yang pada kesempatan siang hari ini hadir di acara kita, yang ingin tertarik menjadi tenaga pemasar, ya, bahwa Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lisensi syariah dan tidak melalui proses ujian ya dalam masa relaksasi, tetapi hanya sampai dengan 31 Desember ya. So betul-betul harus dimanfaatkan ini Bapak Ibu, dan kita betul-betul bisa menjual ini dengan maksimal ya. Itu saja mungkin dari saya sebagai kata pembuka. Silakan menikmati acara ini dan sudah pasti Anda akan bisa mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda semua. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Titus, luar biasa. Sehat selalu dan salam sukses untuk Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, Bapak Ibu, saya informasikan bahwa sesi ini akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi oleh Bapak Basri Adi dan sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, pada saat sesi pemaparan materi, kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Bagi 4 pertanyaan yang kami bacakan, maka Anda berhak mendapatkan hadiah voucher GoPay masing-masing sebesar Rp50.000. Selain itu, bagi semua peserta, Anda juga berhak mendapatkan e-sertifikat sebagai apresiasi kepesertaan dengan mengisi link sertifikat yang dibagikan panitia di kolom chat Zoom di tengah-tengah acara. Baiklah, kita akan masuk sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi oleh Bapak Basri Adi. Saya akan perkenalkan beliau terlebih dahulu dengan membacakan profil beliau. Bapak Basri Adi meraih gelar sarjana di IPB, gelar profesi beliau AWP dari FPSB Indonesia dan CFP Universitas Pelita Harapan. Beliau juga pernah di berbagai media cetak nasional seperti Republika, Tempo, seputar Indonesia dari tahun 94 hingga tahun 2006. Beliau pemilik franchise Mr. Black Cafe, beliau juga co-founder GA di Jawa Barat sampai dengan sekarang. Dan beliau menghasilkan karya-karya buku, dan semuanya bestseller. Dan saat ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anja dan teman-teman semua. Suara saya cukup jelas? Alhamdulillah, Bapak terdengar dengan jelas. Sip. Oke. Baik, Bapak, kita tidak sabar. Untuk selanjutnya, sesi ini kami serahkan kepada Bapak Basri Adi. Baik. Terima kasih, Mbak Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Teman-teman di Manulife Syariah yang luar biasa. Ini sesi ketiga pertemuan kita, jadi saya kira kita beberapa sudah saling kenal ya. Dan saya punya waktu 45 menit untuk sharing ke teman-teman semua. Saya akan langsung masuk ke materi. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke. Iya. Agak lama. Oke, ya teman-teman, saya gedein dikit. Nanti kalau ada yang bilang, Pak, ketutupan gitu ya materinya, tenang aja, materi nanti akan dibagikan oleh panitia. Jadi kalau mau difoto-foto sekarang, ada wajah saya di foto itu ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik.
Bapak dan Ibu, teman-teman semua, hari ini saya mendapat amanah untuk bercerita sebenarnya kepada Bapak Ibu tentang bagaimana cara ngabisin duit. Wah, ini adalah ilmu yang tidak pernah kita dapatkan, baik dari siapapun, ya, dari orang tua kita pun dulu kita nggak pernah diajarin cara menghabiskan uang, ya. Yang diajarkan kepada kita adalah yuk kita nabung, ya, atau yuk kita belakangan, ya, yuk kita berinvestasi. Tetapi bagaimana sih cara menghabiskan uang dan apa kaitannya menghabiskan uang ini dengan kondisi yang akan kita hadapi tahun depan, yang katanya akan suram, yang katanya akan gelap, gitu ya. Dan apakah akan sesuram dan segelap itu? Yuk kita bahas pada siang hari ini, teman-teman semua. Jadi ini untuk menguatkan kita semua, untuk kita tahu kira-kira kita mesti ngapain di tahun 2023 dan bagaimana kita bisa menghabiskan uang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, saya sedikit disclaimer, saya bukan Pak Ustadz yang mengajar ilmu agama, saya adalah seorang financial planner yang memang mendalami ilmu perencanaan keuangan dan perencanaan waris Islam. Jadi kalau di 2 pertemuan sebelumnya saya lebih banyak membahas mengenai waris Islam, hari ini kita akan membahas soal perencanaan keuangan secara syariat Islam. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada salah-salah saya mohon maaf, karena balik lagi saya bukan pengajar ilmu agama. Oke. Nah, ini sedikit mengenai saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anja dan saya kebetulan S1 itu bareng sama Pak Oti, ya, Pak Karyadi Pranoto, cuma selisih 1 tahun, tapi satu fakultas. Dengan Mas Harsa juga sama gitu ya. Jadi kami ini Institut Perasuransian Bogor, ya, bukan Institut Pertanian. Nah, saya saat ini lebih banyak berkecimpung di bidang perencanaan waris dan perencanaan keuangan. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang saya jalani untuk teman-teman di industri asuransi, kemudian juga di perbankan. Saya juga berbicara untuk nasabah-nasabah, terutama di priority banking yang hartanya banyak, ya, karena ternyata harta banyak juga tanggung jawabnya besar, terutama berkaitan dengan waris mereka. Nah, kemudian saya juga menulis buku. Tadi sudah disebutkan ada 8 buku berkaitan dengan perencanaan keuangan dan perencanaan waris. Plus saya punya channel YouTube. Nah, teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu saya, pengen dapat pendalaman-pendalaman tentang waris, tentang perencanaan keuangan, boleh subscribe YouTube saya. Oke. Kita akan mulai dengan satu ajakan. Ya, saya akan ajak teman-teman untuk kita merenung. Ya, kita akan merenung dulu. Apa yang kita merenungkan? Yang kita merenungkan adalah berita yang banyak beredar di sosial media, di media massa belakangan ini, gitu ya. Di mana tahun 2023 dikabarkan akan terjadi kelesuan ekonomi, akan dikabarkan terjadinya resesi, gitu ya. Akan terjadi kegelapan ekonomi, gitu kan? Itu yang banyak kita dengar. Nah, saya pengen tahu dari teman-teman, boleh sharing di kolom chat gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau kita bicara kelesuan ekonomi itu tidak lepas dari apa yang disebut sebagai inflasi dan resesi, ya. Tetapi mungkin banyak di antara kita yang sebenarnya nggak terlalu memahami gitu ya. Apa sih sebenarnya resesi dan inflasi tersebut, gitu kan? Nah, kita akan lihat apa sih sebenarnya resesi, inflasi dan resesi. Boleh deh tulis di kolom chat. Suara saya kecil ya? Oke, saya deketin gini, jelas? Oke. Lebih jelas ya? Ya. Oke, jelas. Oke. Boleh dong ditulis di kolom chat, resesi itu apa sih? Oke, Bu Nita bilang penurunan daya beli masyarakat. Oke, itu resesi atau inflasi itu? Nah, ayo. Apa itu inflasi, apa itu resesi? Karena kita akan ketemu nasabah yang bilang saya nggak mau beli asuransi tahun ini karena tahun depan mau inflasi mau resesi, gitu. Apa sih hubungannya tahun depan inflasi resesi dengan punya asuransi jiwa? Nah, apa kira-kira? Inflasi apa, resesi apa? Silahkan di kolom chat. Oke. Ada resesi kondisi ekonomi yang memburuk. Thank you Bu Reni, betul banget, gitu ya. Resesi pertumbuhan ekonomi yang negatif, Pak Arief. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, untuk supaya kita mudah, Bu Yonata, inflasi penyebab resesi. Benar banget, inflasilah yang nanti akan menyebabkan resesi. Nah,
Saya akan coba ceritakan dengan bahasa yang sederhana supaya teman-teman juga nanti bisa cerita dengan bahasa yang sederhana kepada nasabah teman-teman mengenai apa sih inflasi, apa itu resesi. Karena kita bukan ekonom. Kita tidak pernah, mungkin ada yang sebagian yang kuliah di Fakultas Ekonomi ya. Saya tidak belajar Fakultas Ekonomi, tapi saya harus punya kewajiban yang sama untuk terangin ke nasabah kan. Apa sih sebenarnya inflasi? Ya, kalau kita bicara inflasi, saya kasih ilustrasi begini. Ini biasanya saya ceritakan nasabah seperti ini. Ada seseorang namanya Pak Amir, gitu ya. Kita ambil contohnya namanya Pak Amir. Pak Amir untuk bisa datang ke kantor dari rumahnya dan pulang lagi ke rumahnya, setiap hari dia membutuhkan 1,5 liter Pertalite. Kita ambil contohnya Pertalite, gitu ya. Sebelum bulan September, Juni lah ya, sekitar bulan Juni, dengan 10.000 rupiah, dia bisa memenuhi kebutuhan Pertalite-nya. Karena waktu itu 10.000 bisa dapat 1,5 liter. Oke, buat pulang pergi. Tetapi Sabtu 3 Desember 2022, pemerintah menaikkan harga BBM yang membuat uang dia 10.000 tidak cukup untuk 1,5. Uang dia yang sama jumlahnya 10.000, membeli bensin yang sama namanya Pertalite hanya dapat 1 liter. Jadi ada kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang pada saat yang sama. Itulah inflasi. Nah, inflasi, sesuatu bisa disebut inflasi bila berlangsung terus-menerus dan berpengaruh kepada sektor-sektor lain. Nah, misalnya contoh begini, Pak, kalau misalnya harga telur naik itu inflasi enggak? Kalau sepanjang harga telurnya tidak mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain, belum bisa disebut inflasi. Betul, Bu Naila bilang inflasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Betul banget. Nah, inilah yang terjadi dengan inflasi, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara inflasi, nanti kita lihat dampaknya secara langsung terhadap perekonomian yang lebih luas yang disebut sebagai resesi. Jadi inflasi menyebabkan resesi. Nah, resesi sendiri apa sih, gitu ya? Resesi adalah situasinya ini. Tadi ada Pak Amir tadi yang berangkat kantor, dia 10.000 bisa sampai kantor karena dapat bensin 1,5 liter. Tetapi karena harga bensin naik, membuat, sedangkan gajinya nggak naik nih Pak Amir, yang membuat untuk bisa mendapatkan 1,5 liter bensin, dia harus ngeluarin duit 15.000. Karena gajinya tidak naik, maka ada pos lain yang harus dipotong, yaitu pos makan siang. Biasanya Pak Amir makan siang di warung sotonya Pak Ali. Ya. Nah, karena jatah bensinnya jatah makan siangnya dipotong buat bayar bensin, maka Pak Amir sudah tidak lagi makan siang di tempatnya Pak Ali. Dan ternyata pelanggannya Pak Ali nggak cuma Pak Amir, ada 20 lagi temannya Pak Amir yang melakukan kebiasaan yang sama. Dan karena harga bensin tadi berpengaruh kepada semua, 20 teman sekantornya Pak Amir juga nggak beli soto. Ya, setelah 2 triwulan nggak laku, 6 bulan ya, 2 triwulan berturut-turut nggak laku dagangannya Pak Ali memutuskan mengurangi barang dagangan. Omsetnya turun, ya sehingga dia berhenti berdagang. Dia nggak lagi belanja beras, bihun, kerupuk, telur, dan gas LPG. Itulah yang disebut sebagai resesi. Jadi pada dasarnya resesi itu dimulai dari penurunan omset penjualan. Ya, jadi kalau kita bicara konteksnya tadi Pak Ali jualan soto, maka turunnya omset penjualan Pak Ali selama 2 triwulan berturut-turut itu sudah patut disebut sebagai resesi. Ya, teman-teman ya. Nah, tapi kan kita bicaranya negara, Pak, gitu kan? Emang negara ada omsetnya juga, gitu kan? Apakah negara juga punya omset, gitu kan? Nah, kalau kita bicara konteksnya negara, yang disebut resesi adalah periode di mana GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, ini istilah ini diingat-ingat aja teman-teman, nggak perlu dihafalin juga. PDB, kita singkat aja PDB, itu selama 2 triwulan berturut-turut turun atau negatif. Itu economic recession atau resesi ekonomi. Jadi kalau dihadapkan daripada warungnya Pak Ali, warung sotonya Pak Ali, negara juga punya omset. Omset negara namanya GDP atau PDB. Ya, jadi sama nih sebenarnya. Negara ini juga lagi dagang itu, punya omset juga. Nah, omsetnya turun selama
2 kuartal berturut-turut. Ya. Nah, tapi pertanyaannya Pak, kita hari ini kan pembahasannya ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi Islam gitu kan. Apakah di dalam sejarah ekonomi Islam pernah terjadi resesi, Pak? Gitu. Karena kan mungkin teman-teman pernah dengar bahwa Islam punya mata uang yang anti resesi sebenarnya, namanya dinar dan dirham gitu. Tapi apakah dalam sejarah Islam pernah terjadi apa yang disebut sebagai resesi ini, gitu kan? Nah, ternyata teman-teman, di dalam sejarah ekonomi Islam itu juga pernah terjadi apa yang disebut sebagai resesi ekonomi. Jadi pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah terjadi masa paceklik mengakibatkan kelangkaan gandum. Ya, ini cerita ini juga sudah pernah kita bahas dulu waktu kita bicara cerita Nabi Yusuf ya. Kisah di dalam surat Yusuf ayat 43 sampai dengan 55 gitu ya. Nah, yang mengakibatkan harga gandum naik karena langka gitu ya, dan Khalifah melakukan satu action gitu ya yang membuat harga gandum normal lagi. Nah, itu adalah suatu cerita yang menyatakan kepada kita bahwa resesi itu juga terjadi di dalam ekonomi Islam. Dan teman-teman, pada tahun 1300 itu ada seorang ilmuwan Islam, ini muridnya Al-Ghazali. Al-Ghazali bukannya anaknya Ahmad Dhani ya, bukan. Tetapi beliau adalah salah satu ilmuwan Islam yang terkenal dari Persia, dari Irak. Ini muridnya nih. Muridnya kita kenal namanya Al-Makrizi gitu ya, yang membahas secara khusus mengenai inflasi ekonomi. Ya, dari sudut agama Islam. Ternyata secara pada zaman dulu setelah dikaji, inflasi memang sudah terjadi, dan inflasi itu terjadi karena 2 penyebab. Pertama karena sebab alami seperti ini, perang, bukan perang, itu human error. Sebab alami itu misalnya kayak tadi, panen gagal gitu, itu sebab alami. Tapi juga ada unsur inflasi karena resesi karena human error. Human error itu perang, ya kan, kemudian korupsi, pajak terlalu tinggi itu mengakibatkan resesi. Nah, itu sudah dipelajari pada sejak tahun 1300, teman-teman semua. Nah, lalu kan tadi kita bicara soal resesi itu adalah penurunan omset satu negara. Ya, kalau tadi warung soto kan omset, kalau di negara namanya PDB. Kalau kita bicara tadi warung sotonya Pak Ali gitu ya, apa sih yang mempengaruhi omsetnya Pak Ali gitu kan? Pak Ali itu omsetnya dapatnya dari mana aja? Jualan apa aja? Ya jualan soto pasti karena warung soto. Jualan kerupuk, jualan teh manis, ya kan? Lalu jualan nasi karena mungkin ada yang nambah nasi. Nah, itu omset Pak Ali terbentuknya dari faktor-faktor itu. Nah, kalau negara gimana, Pak? Gitu kan tadi kita bicara omset negara itu namanya PDB tadi ya, atau GDP. Itu terbentuknya dari apa? Gitu. Kalau kita menjadi sebuah negara, omset kita tuh dibentuknya dari apa? Apa yang membuat PDB kita naik, apa yang membuat PDB kita turun? Gitu kan? Nah, ada 4 faktor, teman-teman, Bapak Ibu, yang mempengaruhi omset atau tadi PDB atau gross domestic bruto kita. Ini berlaku untuk semua negara nih, gitu ya. Baik yang tadi kita bicara dari sejarah ekonomi Islam tadi setahun 1300-an sampai dengan hari ini. Pertama, faktor yang mempengaruhi adalah konsumsi domestik. Apa sih konsumsi domestik? Konsumsi domestik itu adalah hal-hal yang kita makan, paling sederhana. Ya, kita hari ini makan nasi, makan gandum gitu ya, makan apapun makanan itu masuk dalam kategori konsumsi domestik. Termasuk di dalamnya kita mengkonsumsi bensin, ya maksudnya bukan diminum ya, tapi untuk kendaraan gitu tentu saja. Kemudian telekomunikasi, teman-teman beli paket kuota, itu termasuk konsumsi domestik ya. Itu nomor 1. Nomor 2, investasi. Jadi makin bagus kadar iklim investasi satu negara, biasanya dia akan sedikit lebih aman dari kondisi resesi. Nanti kita akan cerita secara khusus mengenai hal ini. Yang ketiga, belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Jadi hari ini pemerintah membuat jalan tol, membuat jalan kereta cepat, itu adalah bagian yang menentukan GDP kita. Makin banyak belanjanya pemerintah, itu makin bagus. Kenapa? Karena uang berputar. Ya dong, kalau kita bangun jalan tol, maka kontraktor jalan tol dapat proyek. Ya kan? Pekerja konstruksinya dapat pekerjaan. Ya. Dibandingkan kalau duitnya didiemin aja di bank. Nah, itu pengaruh yang ketiga. Nomor 4 adalah neraca perdagangan atau net ekspor. Jumlah yang kita ekspor
dibandingkan jumlah yang kita impor. Semakin positif, maka semakin bagus. Maksudnya, makin banyak yang kita ekspor, tentu saja akan jauh lebih bagus daripada makin banyak kita impor. Nah, ini ada 4 faktor ini. Kalau tadi tukang soto, penentuan omsetnya berasal dari jualan soto, kerupuk, teh manis, nasi. Kalau kita, negara, ini dari 4 faktor ini. Nah, jadi teman-teman hari ini bisa memahami apa yang menjadi definisi daripada inflasi dan resesi. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Tahun 2023 Pak katanya gelap gitu ya. Katanya sulit gitu ya. Lebih sulit mana dibandingkan tahun 2020 ke 2021 di mana waktu itu pandemi lagi gila-gilanya gitu kan? Nah, teman-teman, kita akan lihat bahwa ternyata dari data Indonesia itu lebih cepat pulih dari apa yang kita sebut sebagai tadi resesi atau kelusuan ekonomi. Kenapa? Kita lihat dari grafiknya. Ini adalah grafik yang dibuat oleh IMF sebagai satu prediksi Indonesia seperti apa. Kita itu hanya sempat 1 kali turun pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020. Ya, pada saat pandemi lagi mulai muncul, kita lagi takut-takutnya nggak ngerti mesti melakukan apa, kita nggak di lockdown tapi melockdown diri kita sendiri, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kondisi ekonomi lagi jeblok. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas ekonomi sehingga tadi GDP atau PDB langsung turun. Tapi selanjutnya naik terus loh. Naik terus, gitu ya. Nah, kita bicara kenapa Indonesia lebih cepat pulih. Nah, ini kabar baik buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang hari ini sebagai praktisi di industri asuransi, mungkin kalau ada calon nasabahnya yang tanya, "Pak, kalau saya mau punya asuransi sekarang, duitnya saya keluarin sekarang, apakah pantas Pak? Kan tahun depan katanya Indonesia suram. Nanti saya nggak bisa punya duit gitu. Nanti saya susah gitu ya, sehingga keputusan saya untuk memiliki asuransi sekarang itu keputusan yang salah." Nah, teman-teman sampaikan kabar baik ini. Atau mungkin buat teman-teman yang berpikir, tahun depan saya bisa jualan nggak ya? Kan tahun depan resesi ini, tahun depan inflasi. Nah, ternyata kabarnya adalah kabar baik buat teman-teman, bukan kabar buruk. Buat nasabah juga. Kenapa? Indonesia lebih cepat pulih karena PDB kita tadi, omset negara kita tadi itu ditentukan, dibangun oleh konsumsi domestik ternyata. Ya, jadi kita itu punya satu bonus yang Singapura itu nggak punya, Malaysia nggak punya. Yang disebut sebagai bonus demografi. Demografi itu kan jumlah penduduk lah ya, paling gampang ya. Jumlah penduduk kita itu punya hampir 280 juta mulut yang siap dikasih makan. Kalau kita konversi ke industri asuransi, belum sampai 14 juta orang yang punya polis asuransi. Artinya kita tuh masih cukup punya banyak peluang, gitu ya. Bandingkan kalau teman-teman lihat di Singapura hari ini. Singapura itu penduduknya cuma 5 juta, teman-teman. Mulut yang mau dikasih makan 5 juta, teman-teman jualan bakso di Singapura itu susahnya setengah mati. Gitu, karena orangnya itu aja. Tapi kalau kita nih, kalau misalnya ada orang yang takut, Pak, saya takut kena PHK nih, kayaknya ekonomi suram, nanti saya kena PHK. Nggak usah khawatir. Dapat pesangon, bikin warung bakso. Insya Allah ada yang beli. Nah, perkara lakunya banyak atau nggak banyak, itu tergantung ikhtiar. Ya kan? Kalau yang ikhtiarnya cuma nunggu di belakang warung, ya pasti beda hasilnya sama yang main di sosial media, bagi-bagi brosur, gitu ya. Jadi teman-teman, optimisme pertama yang kita harus bangun adalah kita punya bonus yang negara lain nggak punya. Namanya bonus demografi. Ya, dan kita terbukti 53% omset negara kita ini dibangun oleh konsumsi domestik. Dibangun dari mulut-mulut yang siap dikasih makan tadi. Nah, termasuk ini kalau kita lihat porsi terbesar disumbang oleh subsektor makanan dan minuman. Udah cukup jelas ya, karena banyak mulut yang harus dikasih makan. Transportasi dan telekomunikasi, karena orang Indonesia walaupun nggak punya duit tetap mau healing. Nah, tetap pengen jalan-jalan, tetap harus bisa eksis di sosial media. Itu kenapa sektor transportasi dan telekomunikasi menyumbangkan paling banyak, gitu ya. Oke, nomor 2. Yang kita perlu syukuri adalah kita punya namanya bonus komoditas. Teman-teman saya cerita, mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau teman-teman baca media, dulu orang Eropa itu paling anti pakai minyak sawit. Ya, apalagi minyak sawit dari Asia Tenggara, terutama Indonesia. Karena Indonesia selain Malaysia adalah produsen terbesar. Kenapa? Karena isu lingkungan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Semua orang Eropa berbondong-bondong pakai minyak sawit.
Karena minyak biji matahari lagi susah. Ada perang Soviet sama Ukraina. Mereka sekarang ya udahlah nggak apa-apa lah pakai minyak sawit gitu ya. Dan yang bisa menyediakan minyak sawit hanya Indonesia dan negara tetangganya lah gitu ya. Tapi Indonesia penyumbang terbesar minyak sawit. Jadi kita tuh harus bersyukur bahwa kita punya bonus komoditas. Jadi kalau hari ini teman-teman bingung mau bisnis apa? Bisnis ngolah sawit jadi minyak itu bisa jadi bisnis juga. Bisnis yang bagus ya. Itu nomor 2 yang membuat kita harus optimis. Yang ketiga, iklim investasi kita itu masih sejuk gitu. Teman-teman tahu kan, pemerintah dalam waktu kurang lebih 4 bulan ini sudah menerbitkan 3 obligasi ya. 2 syariah, 1 non syariah. Kemarin bulan September itu pemerintah merilis SR 007 ya. 017 dan itu teman-teman, kalau teman-teman tahu itu menciptakan rekor jumlah investor terbesar terbanyak sepanjang sejarah Indonesia sejak merdeka. Artinya apa? Kita iklim investasinya masih bagus. Orang percaya bahwa kalau saya investasi di Indonesia, ya saya nggak perlu bawa duit saya ke luar negeri, itu duit saya akan berkembang. Iklim kita masih sejuk gitu. Dan belakangan yang terakhir kemarin ada sukuk tabungan 009 ya, yang memberikan imbal hasil sekitar 6% kalau nggak salah, 6, sekian persen gitu. Itu sesuatu yang luar biasa loh, di tengah orang bicara krisis, duit susah apa segala macam. Tetapi instrumen investasi masih tetap sejuk, masih tetap dicari orang gitu teman-teman. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk pesimis di tahun 2023 ya. Nah, lalu kita bicara dong, kalau kita bicara iklim sejuk investasi, karena kita hari ini teman-teman adalah penggiat syariah, teman-teman tanya mungkin, syariah gimana investasi syariah? Nah, pasal modal syariah kita juga sebenarnya sedang seksi-seksinya loh, sedang cantik-cantiknya gitu ya. Ya tadi saya sudah bilang ada 2 surat berharga pemerintah syariah yang diterbitkan dalam kurun waktu kurang lebih 4-5 bulan ini, itu bukti bahwa pasal modal syariah tetap bergairah. Jadi buat teman-teman yang tadi saya lihat ada produk unit link gitu ya, apalagi Manulife juga mengelola sendiri gitu ya, melalui Manulife manajemen investasinya, itu kalau di syariah insya Allah tetap buat nasabah juga ada keuntungan gitu ya. Nah nanti kita bicara soal asuransi syariah di lain kesempatan lah ya, kayak teman-teman pasti sudah sangat paham mengenai ini. Itu bahwa Indonesia itu penuh optimisme. Nah, tapi kan mungkin masih ada yang tanya, apa sih buktinya bahwa kita sudah pulih? Benar Indonesia memenuhi syarat untuk lebih cepat pulih. Benar Indonesia mungkin tahun 2003 nggak segelap misalnya di Eropa atau di Singapura, gitu kan? Tapi buktinya pulih apa? Gitu kan pertanyaannya. Nah, teman-teman, saya akan kasih 2 bukti. Pertama, ternyata yang tadi kita bilang PDB atau omset negara, yang kalau 2 kali triwulan turun terus disebut sebagai resesi, di bulan Oktober, di akhir triwulan 3 2022 itu justru tumbuh. Tumbuh itu artinya naik ya. Tumbuh itu naik. Jadi tidak ada alasan untuk takut di 2023. Waspada boleh, tapi takut tidak perlu karena naik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, susah Pak nawarin asuransi Pak, orang-orang kaya Pak, katanya duitnya pada habis semua. Salah ternyata. Ini teman-teman lihat, jumlah simpanan orang kaya maupun orang tidak terlalu kaya di Indonesia itu justru naik. Ya kaya itu di atas 2 miliar, tidak terlalu kaya itu di bawah 2 miliar. Ya, itu indikasinya. Karena kalau di atas 2 miliar itu nasabah prioritas. Ya, di bawah 2 miliar belum masuk prioritas umumnya. Gitu ya. Tapi dilihat, mereka jumlah simpanannya justru tumbuh. Ini luar biasa loh gitu ya. Mungkin kalau dihadapkan, Pak, saya nggak tumbuh, Pak. Tabungan saya nggak naik, ya mungkin kurang keras saja kerjanya, gitu ya. Kurang gigih, gitu ya. Tapi faktanya di Indonesia ini seperti ini. Ya, teman-teman semua. Jadi ini adalah bukti-bukti bahwa kita harus tetap optimis di 2023, gitu ya. Sebelum nanti kita bicara ngabisin duitnya gimana caranya. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah tahu tadi Indonesia akan lebih cepat pulih, optimismenya, bukti-buktinya sudah ada, indikasinya sudah ada. Lalu apa sih sikap kita? Ya, kalau
kita dihadapkan pada situasi berita di luar yang seburuk itu gitu ya, sikap kita apa? Pertama, sikap kita adalah jangan panik. Ya, itu sikap yang paling pertama harus kita miliki. Teman-teman nggak usah panik, tahun 2023 akan jelek ataupun bagus, nggak usah panik. Kenapa? Karena mengerti, karena teman-teman hari ini sudah mengerti dong, panik itu sesuatu yang wajar. Ngerti, kemudian panik, wajar gitu ya, karena kita ngerti. Tetapi tidak mengerti, panik itu bahaya. Ibaratnya kayak orang berenang, dia nggak ngerti caranya berenang, panik, ya udah tenggelamlah dia, berbahaya. Jadi hari ini boleh panik, boleh, tapi yang penting teman-teman ngerti dulu, paniknya karena apa, ya. Jadi mengerti panik itu wajar. Kenapa boleh panik, tapi harus ngerti? Karena gini teman-teman, krisis itu seperti mode, ya, dia berulang. Jadi apa yang akan terjadi hari ini itu sebenarnya sudah terjadi di tahun-tahun yang dulu, gitu ya. Mungkin kalau ini dilihat sejarahnya, krisis di dunia itu bukan terjadi di 2023 aja ternyata. Dari sejak tahun 80-an itu sudah pernah terjadi, ya. Mungkin kita nggak menyadari aja, kita nggak sadar. Jadi nggak usah panik. Ini sesuatu yang berulang aja, gitu ya. Dan kalau ini bicara dunia, Indonesia gimana? Sama aja. Sama aja. Indonesia juga pernah naik turun. Ini pernah turun jelek banget tahun 98, ya. Krisis ekonomi tahun 98. Tapi mungkin tanpa kita sadari tahun 2001, 2003 juga 2013 ya. Itu juga kita pernah mengalami krisis juga. Kita survive aja sampai hari ini, nggak ada masalah. Ya karena kita tadi punya 3 modal tadi di depan, gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa krisis ini berulang. Sama krisisnya, cuma nanti beda penyebabnya dan beda dampaknya. Itu aja yang mungkin perlu kita ketahui, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi jangan panik. Yang kedua, sikap kita mesti ngapain? Yang kedua adalah memahami dampak inflasi dan resesi. Nah, ini yang paling penting, gitu ya. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita bicara memahami dampak inflasi dan resesi, maka kita harus tahu dulu. Nah, saya minta respon teman-teman nih dari sisi teman-teman sendiri. Dampak resesi itu beda strata, beda dampaknya. Itu yang saya harus bilang, ya. Nah, Bank Dunia itu menggolongkan kita semua ini di dalam 3 strata ekonomi. Ya, ini supaya mudah aja. Pertama ada namanya strata bawah, yang kedua strata menengah, yang ketiga namanya strata atas. Saya boleh minta respon teman-teman di kolom chat. Kira-kira teman-teman ada di strata mana? Karena beda strata nanti beda responnya. Beda cara menghadapinya, gitu ya. Beda dampaknya. Boleh dong teman-teman boleh di kolom chat, teman-teman ada di strata mana sih sekarang? Iya, supaya kita bisa bahas nih teman-teman ada di strata mana. Menengah, terima kasih. Ini Pak Bengar atau Bu Bengar ya. Terima kasih. Yang lain. Teman-teman ada di strata mana? Bawah Bu Reni, oke. Middle, lower Pak Arif, oke. Middle, oke. Wah, kebanyakan di middle ya, saya senang nih. Kebanyakan di middle. Nanti akan cocok dengan topik bahasan kita. Bawah. Oke. Nah, terima kasih atas respon teman-teman semua. Jadi gini, sebelum kita bicara bahwa kita ada di bawah, tengah, atau atas, kita mesti tahu dulu kriteria lower class itu apa sih? Kriteria middle class itu apa sih? Kriteria upper class itu apa? Karena nanti beda posisi akan beda dampak dan antisipasinya. Oke. Saya akan buka satu-satu dari lower class dulu. Apa sih orang atau siapa sih orang yang digolongkan di dalam kriteria lower class ya? Atau strata bawah. Orang yang masuk dalam kondisi strata bawah adalah orang-orang yang menggunakan 100% dari income-nya untuk konsumsi. Bahkan ada orang-orang yang menggunakan 120% hingga 150% dari income-nya untuk konsumsi. Loh Pak, income itu kan paling cuma 100%. Gimana caranya income 150% untuk konsumsi? Berarti konsumsinya lebih banyak dari income-nya dong. Iya. Loh, yang 50% ditutupnya pakai apa? Ditutupnya pakai utang. Ya. Jadi itu kenapa praktek pinjol di Indonesia itu marak karena marketnya besar. Banyak orang-orang yang menggunakan lebih dari income-nya untuk konsumsi.
Ya, teman-teman ya. Nah, jadi orang-orang yang di strata bawah ini bukan dilihat dari pekerjaannya, bukan dilihat dari usahanya. Ya, teman-teman sebagai agen asuransi merasa bahwa saya di strata bawah, Pak, karena saya agen asuransi baru, Pak, income saya kecil. No, jangan lihat dari situ. Mungkin ada MDRT, COT, TOT masuk strata bawah. Kenapa? Karena income-nya 100% dipakai untuk konsumsi. Tidak ada sisa untuk tabungan, dana darurat, apalagi investasi. Ya, jadi teman-teman, hari ini balikin lagi definisi ini kepada kita. Barang-barang saya branded semua, tapi saya nggak punya tabungan, saya nggak punya investasi. Maka dalam kondisi itu teman-teman masuk di strata bawah. Ya, saya masih punya utang di PayLater ya, Shopee PayLater banyak gitu ya. Nah, itu masuk dalam kategori strata bawah. Saya harus dengan dengan segala maaf menyatakan ini teman-teman semua ya. Jadi kita tidak melihat mobil yang teman-teman pakai, tidak melihat rumah yang teman-teman tempatin, tetapi dari situasi berapa persen income yang dipakai untuk konsumsi. Itu strata bawah. Ya, jadi ini nomor 1. Nomor 2, menengah. Nah, menengah ini menggunakan kurang lebih 50-80% pendapatannya untuk konsumsi. Ya, sehingga masih ada ruang untuk gaya hidup dan investasi. Jadi ada sisa lah sekitar mungkin 50-40-20% yang dia bisa pakai untuk ya, tabungan lah mungkin, investasi gitu ya kalau jumlahnya lebih banyak gitu ya. Nah, apakah teman-teman ada di strata yang ini gitu ya? Yang ketiga adalah strata atas. Ya, jangan dilihat balik lagi. Dia MDRT, COT, TOT, jangan dilihat itu dulu. Lihat dari pengeluarannya. Pada strata ini, hanya 15-25% pendapatannya atau income-nya dipakai buat konsumsi. Sisanya masih banyak, gitu ya. Dia setiap hari makan steak, itu duitnya sisanya masih banyak, gitu. Jadi, itu yang masuk dalam kategori strata atas. Nah, teman-teman, saya nggak akan bicara mengenai strata bawah dan strata atas. Ya, kenapa? Karena itu ada di ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Saya yakin kita semua rata-rata ada di strata menengah. Ya, kalau kita bicara strata menengah, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, kita semua yang ada di strata tengah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah sisihkan duit kita, lalu habiskan. Nah, ini nanti kita akan ngomong soal tips dan trik cara menghabiskan uang. Nah, tapi sebelum itu kita bicara sisihkan dulu dong, gitu kan. Kan tadi kita strata menengah, masih ada kira-kira ya 30-20% untuk saving lah, untuk investment. Nah, sisihkan itu kemana? Gitu kan pertanyaannya. Ini sebenarnya udah kita pernah bahas di pertemuan pertama kita, ya, mengenai apa yang saya sebut sebagai belajar dari petani jagung. Jadi kalau secara ideal, kita nggak usah ngomong nanti tahun depan inflasi, resesi 50% saya sisihkan Pak, 50% saya habiskan, nggak perlu. Itu mengubah pola yang sudah berjalan. Sulit. Kita realistis aja. Selama ini kita ngabisin 70% ya 70%. 30%-nya sisihkan. Lebih besar lebih bagus, tapi sepanjang tidak mengubah pola, itu akan jauh lebih mudah untuk dipraktekkan. Nah, saya akan ambil cara yang paling sederhana, yang umumnya mungkin kita bisa, yaitu 30% kita sisihkan. 70%-nya kita konsumsi, kita nikmatin hidup, ya. Katanya hidup itu cuma satu kali, ya. Yang kedua kali nanti adalah kehidupan setelah kematian, ya. 30% sisihkan. Sisihkannya kemana? Kita belikan menu 2 sehat 3 sempurna, ya. Bukan 4 sehat 5 sempurna nih, tetapi 2 sehat 5 sempurna. Apa itu 2 sehat 5 sempurna? Saving, investment, dan protection. Apa itu saving, investment, protection? Nah, ini udah pernah kita bahas nih. Saya akan ulang sedikit. Kita belajar dari petani jagung. Ya, dulu kita belajar di petani jagung di pertemuan kita yang pertama. Gimana kita belajarnya? Jadi kakek-kakek saya dulu, setiap kali panen jagung, itu mereka bagi jagungnya dalam 3 kelompok. Ya, kelompok pertama itu jagung itu disimpan di lumbung. Ya, saya kira teman-teman pasti udah tahu ya, lumbung itu apa. Jagung itu di lumbung, gitu ya. Disimpan di lumbung. Nah, jagung yang disimpan di lumbung itu seperti ada yang digambar. Dia digantung kering atau sudah dikupas yang tidak memungkinkan dia tumbuh. Jadi dia hanya liquid, gampang diakses. Bisa diambil kapan aja, kan saya pegang kuncinya, ya kan?
Kemudian aman ya, karena lumbung dikunci gembok, bahkan di beberapa tempat itu dilindungi oleh adat. Kalau ada orang yang nyolong bahan makanan yang ada di lumbung tetangga, itu akan dikutuk sama adat seumur hidupnya. Itu bahkan ada yang seperti itu. Ya, kalau teman-teman datang ke Baduy gitu ya, ke beberapa desa adat itu seperti itu. Jadi aman. Tapi dia nggak bisa tumbuh dong. Ya namanya juga disimpan kering. Ya. Nah, kalau kita bicara ini di dalam masyarakat modern yang tidak bertanam jagung, inilah yang kita namakan produk perbankan. Ya, jadi teman-teman hari ini nabung di bank gitu ya, bank syariah gitu ya, itu termasuk tindakan menaruh jagung di dalam lumbung. Nah, pertanyaannya, Pak, saya nyimpen di bank syariah, Pak. Kalau di bank konvensional kan ada bunga, ya kan? Kemudian sekarang itu bunganya kalau bank syariah rata-rata antara 3,5 sampai 5%, gitu ya. Nah, saya ini pengen kafah, Pak, bersyariah. Saya taruh duit saya di bank syariah. Nah, kemudian saya datang ke Bank Syariah Indonesia, salah satu contoh, saya dapat tabel ini, Pak, bahwa nisbah dari Bank Syariah Indonesia, kalau saya simpan deposito 1 tahun, itu 26%, Pak. Wah, berarti saya untung dong, Pak. Saya bisa ngalahin inflasi dong. Ya, tadi berarti kalau saya dibilang tidak tumbuh duit saya, salah dong, gitu kan. Ada mungkin punya pendapat seperti itu. Nah, teman-teman, banyak yang belum tahu bahwa nisbah itu tidak setara dengan apa yang disebut bunga di dalam bank konvensional. Saya akan bantu teman-teman untuk bisa sedikit menghitung sebenarnya kalau Bank Syariah Indonesia ngasih nisbah 26% itu setara dengan kalau di bank konvensional bunga berapa persen, gitu ya. Itu yang saya bilang tadi tidak tumbuh, ya. Cara ngitungnya kira-kira seperti ini, ada di materi teman-teman bisa lihat, ya. Tapi kira-kira seperti ini ya, teman-teman punya duit 100 juta, teman-teman berakad mudharabah sama Bank Syariah Indonesia sebagai mudharib, kemudian dikumpulin sama nasabah yang lain gitu ya, sampai kemudian total itu ada 200 miliar duit yang ada di bank, dan bank menyalurkan nih. Ya, salah satunya dengan akad murabahah, akad misal KPA ya atau KPR gitu ya. Di mana di dalam KPA KPR itu bank berakad murabahah, dia beli rumah kemudian dimargin 120% untuk jangka waktu 10 tahun. Maka kurang lebih rata-rata per tahun profitnya atau marginnya 12%. Ya. Setelah dipotong ujrah-ujrah, margin atau profit bersih dari uang yang teman-teman tanamkan, titipkan di mudharib si bank syariah ini adalah 10%. Nah, 10% teman-teman dapat nisbah atau bagi hasil 26%. Sehingga kalau disetarakan dengan bunga bank konvensional, teman-teman dapat nisbah 2,6%. Ya, nah ini yang saya bilang tidak tumbuh. Kenapa? Karena inflasi udah 5,7%. Teman-teman cuma dapat bagi hasil 2,6%. Ya, jadi nyimpan duit di bank itu tidak pernah dimaksudkan untuk supaya duit kita tumbuh. Ya, hanya untuk kita cari aman dan liquid mudah diakses. Itu yang pertama. Kelompok jagung yang kedua, ini gambar ilustrasi aja di mana inflasi mengubah harga secangkir kopi. Kemudian kelompok kedua, jagungnya Pak Tani tadi dipisahin, ya yang bagus-bagus, lalu disebar di ladang dengan harapan tumbuh jagung baru, pohon jagung baru. Dengan harapan saya tebar 1 kuintal, nanti saya panen 1 ton, ya kan? Jadi saya punya harapan ada pertumbuhan di sana. Tetapi yang mengikuti pertumbuhan itu ada resiko dan perlu waktu. Nggak bisa saya tanam jagung hari ini, langsung hari ini bisa langsung saya panen. Nggak mungkin. Jadi investasi nggak bisa cepat-cepat seperti itu. Ya, investasi tidak bisa dijanjikan juga. Di sana ada resiko. Sehingga teman-teman dengan akan mudah mengidentifikasi investasi-investasi bodong. Sepanjang tidak ada resiko, itu pasti investasi bodong. Nah, jadi investasi itu ditujukan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, bukan untuk kaya loh ya. Kalau mau kaya kerja, ya. Kalau mau kaya kerja, mencapai tujuan keuangan jangka panjang, pensiun sejahtera, anak bisa sekolah, itu semua dipakainya investasi. Nah, cuman syarat supaya tujuan investasi itu bisa tercapai adalah salah satunya adalah sehat dan umurnya panjang.
Gitu. Bagaimana kalau kita nggak sehat dan umur kita nggak panjang? Berarti investasi kita nggak tercapai. Mungkin kemungkinan besar tidak tercapai. Nah, bagaimana caranya supaya tetap tercapai walaupun usia kita pendek? Walaupun kita sakit yang membuat kita nggak bisa kerja, maka kita punya namanya satu lagi yaitu proteksi. Ya, saya ambil contoh, mungkin kalau Bapak Ibu yang di Semarang, dan saya lihat ada Pak Arief di Semarang, tahu apa tradisi jimpitan. Ini di Jawa Tengah, Jawa Timur, jimpitan. Kalau di Sunda, di tempat saya sekarang di Bogor, itu namanya parelek. Ya, jimpitan, di mana Pak RT ngumpulin duit dari dari anggota masyarakat gitu ya. Di mana kalau ada salah satu yang kena musibah, disumbang pakai duit itu. Nah, itu jimpitan. Nah, itu proteksi, ya. Gunanya buat apa? Ya, ini memastikan tujuan investasi kita tercapai walaupun kita sakit dan usia kita pendek. Nah, ini kira-kira kenapa kita harus 2 sehat, 3 sempurna, gitu ya. Nah, dan kenapa kita harus punya asuransi, terutama kalau kita bicara konteks hari ini asuransi jiwa syariah, karena asuransi itu punya 3 kelebihan, 3 fitur yang asuransi ini menarik, gitu ya. Pertama, dia adalah instrumen keuangan yang non-mark to market. Apa sih maksudnya non-mark to market? Bapak Ibu punya harta apapun hari ini, itu semua harganya tergantung kondisi market. Seperti hari ini, market lagi sulit, gitu ya. Harga saham jatuh. Gitu ya. Teman-teman punya emas mungkin sekarang juga lagi turun harganya. Teman-teman pegang rupiah banyak lagi turun terhadap dolar. Jadi semua harta yang kita miliki itu mark to market, tergantung kondisi market. Sedangkan kalau kita bicara manfaat uang pertanggungan itu non mark to market. Jadi kalau saya punya janjian sama Manulife, saya punya kebutuhan untuk memberikan warisan kepada anak-anak saya, misalnya masing-masing anak 300 juta. Kemudian saya juga pengen mewakafkan 200 juta. Ya, kapanpun saya meninggal dunia. Pada saat saya meninggal dunia, walaupun kondisi market lagi jelek, Manulife akan tetap bayarkan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tidak lihat kondisi market. Itu non mark to market. Yang kedua, tax free, tidak kena pajak. Terus yang ketiga, nah ini yang kita bahas, mungkin teman-teman yang baru pertama kali dengar, ada perbedaan antara harta warisan dan manfaat uang pertanggungan. Yang membuat manfaat uang pertanggungan itu tidak perlu dibagi sebagaimana harta warisan. Nah, teman-teman yang mungkin yang belum tahu, bisa nonton detailnya di YouTube saya. Jadi ada 5 perbedaan yang membuat santunan uang pertanggungan asuransi jiwa itu tidak perlu dibagi sebagaimana harta warisan. Itu kelebihannya. Jadi nanti bisa dipakai sebagai salah satu solusi waris, ya teman-teman semua. Oke. Nah, udah nih, kita udah ngomongin soal sisihkan 30%. Ini udah ngulang nih kita sebenarnya. Nah, yang paling penting sekarang, habiskannya, Pak. Gimana cara kita menghabiskan, ya? Ini menjadi penting teman-teman, karena apa? Karena sejak kecil, bahkan mungkin kita terhadap anak-anak kita tidak pernah mengajarkan atau tidak pernah diajarin bagaimana menghabiskan uang. Ya, selama ini kita hanya diajarin bagaimana cara menyimpan uang, tapi ngabisin uang kita nggak pernah diajarin. Itu kenapa? Dalam banyak kasus, pertama, orang-orang yang dapat lotre itu biasanya akan jatuh miskin dalam waktu yang singkat. Dia dapat lotre nih miliaran atau ratusan miliar, puluhan miliar. Di Amerika tuh banyak banget yang orang dapat lotre atau berjudi gitu ya. Begitu dapat duitnya, dia akan langsung otomatis jatuh miskin. Itu karena kita nggak pernah diajarin. Oke. Yang kedua, kita selalu tergagap-gagap kalau misalnya terima pesangon misalnya atau terima warisan. Banyak gagap nih kita. Duitnya buat apa ya? Akhirnya duitnya nggak ada bekas. Nah, karena kita nggak pernah diajarkan. Nah, padahal syariat Islam, ilmu ekonomi Islam itu sudah mengajarkan paling tidak yang sudah tertulis itu sejak tahun 1000. Itu 12 abad yang lalu, ya. Siapa yang pertama kali menuliskan adab atas harta adalah Imam Al-Ghazali. Sekali lagi ini bukan anaknya Ahmad Dhani ya. Kalau anaknya Ahmad Dhani kan Al-Ghazali aja, nggak pakai imam ya. Al-Ghazali. Beliau menuliskan di salah satu kitab yang terkenal buat teman-teman mungkin yang ada yang ikut pengajian Ihya di Facebook ya. Itu ada pengajian khusus Ihya Ulumuddin. Itu ada adab atas harta.
Nah, apa sih bagaimana Islam mengatur adab atas harta ketika kita mau mengkonsumsi? Jadi kita itu Islam itu membagi konsumsi itu dalam 3 tingkatan, ya. Tingkatan paling bawah adalah tingkatan dauriyah atau kebutuhan dasar, ya. Tingkatan di atasnya adalah hajat. Hajat itu kesenangan atau kenyamanan. Nah, yang paling atas itu tahsinat. Tahsinat itu kemewahan. Saya kasih contoh. Gitu ya. Bagaimana kita itu tidak pernah diajarkan. Saya mau tanya kepada teman-teman, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Secara umum. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia apa? Boleh di kolom chat, silakan. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa sih? Sandang, pangan, terima kasih Bapak atau Ibu nih, Pak Ustukri atau Ibu ya. Sandang atau pangan? Primer, oke. Iya Bu, primer, betul. Sandang, pangan, papan, ya oke. Apalagi? Uang. Uang. Kebutuhan dasar kita uang. Ini uangnya udah ada nih. Hartanya udah ada. Gitu kita bicara kebutuhan dasarnya itu apa? Gitu kan? Primer. Oke. Yang udah betul tuh tadi ya, sandang, pangan, papan, kebutuhan dasar. Nah, ada tambahan satu lagi. Saya mau tanya. Kalau ibadah itu termasuk kebutuhan dasar nggak? Ibadah, terutama kalau teman-teman muslim ya, teman-teman muslim yang mungkin tidak beragama Islam, saya kira sama aja, tapi buat teman-teman khusus yang muslim, ibadah itu kebutuhan dasar nggak? Termasuk. Dasar, betul. Termasuk, betul. Yes. Oke. Kalau kita sepakat bahwa ibadah adalah kebutuhan dasar, di dalam Islam ada 5 ibadah yang harus sebagai orang Islam kita harus lakukan. Apa itu? Ada 5 nih, yang kita kenal sebagai namanya rukun Islam. Itu 5 kebutuhan dasar ibadah orang Islam. Rukun Islam apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Betul ya, teman-teman ya? Oke. Nah, kalau tadi maka kita bicara, Pak, kalau saya punya duit, duitnya buat apa? Ya tadi, sandang, pangan, papan, rukun Islam. Ketika kita bicara rukun Islam, syahadat saya udah Pak, sholat saya punya baju yang layak lah gitu ya buat ke masjid. Puasa saya menjalankan ibadah puasa, zakat saya ikut 2,5%, itu udah paling minimal lah gitu ya. Haji, nah ini betapa kita ini nggak pernah diajarin mengenai cara mengeluarkan uang atau cara mengkonsumsi uang. Kita lebih suka lompat dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi langsung ke tahsinat. Ya. Kita punya kebutuhan dasar yang namanya naik haji, ya, yang mungkin karena haji itu ada faktor juga kuota yang tidak bisa kita atur, kita ada punya jalan lain setengah haji namanya umroh. Belum bisa naik haji, belum bisa nyicil naik haji, atau enggak mau nyicil naik haji tapi memilih nyicil naik Vespa. Naik Vespa itu adanya di tahsinat. Nah, ini yang membuat banyak orang Islam, ya banyak, mungkin nggak cuma orang Islam gitu ya, yang terjebak kemewahan palsu yang disebut sebagai hutang konsumsi. Karena kebutuhan dasar kita sebenarnya belum selesai. Gitu. Kebutuhan dasar kita berkomunikasi karena kita makhluk sosial. Cukup pakai Oppo gitu ya. Oppo itu bagian dari kesenangan atau kenyamanan gitu. Karena pada dasarnya bisa pakai Nokia. Kebutuhan dasar itu udah bisa terpenuhi, ya kan? Nokia yang cuma nggak bisa dipakai buat WhatsApp itu loh. Itu kan cukup buat telepon-teleponan kan cukup gitu ya. Tapi kita memilih untuk belinya Samsung, Oppo atau OVO, itu hajat. Nah, tapi ada orang yang pengennya lompat gitu ya. Dauriyat dasarnya belum terpenuhi, udah pengen Samsungnya yang bisa dilipat-lipat itu, yang ada engselnya. Atau pakai iPhone 14 Pro Max. Padahal kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi teman-teman, penuhilah dulu dauriyatnya. Kalau misalnya pendapatannya tadi 20 koma, tanggal 20 sudah koma, tanggal 20 sudah makannya Indomie pakai Pro Max, jangan langsung ke iPhone 14 Pro Max. Itu justru jatuhnya dosa. Kenapa? Karena kita tidak bisa memelihara badan kita. Kan makan yang beracun-beracun gitu kan sebenarnya dosa gitu ya. Kita justru mengejar kemewahan. Nah, belajarlah kita melakukan konsumsi dengan cara ini.
Nah, dan ini sudah dirumuskan dengan sangat baik oleh banyak ekonom Islam dengan apa yang disebut sebagai Maqasid Syariah Composite Index atau Maqasid Syariah Index, di mana uang atau harta yang kita harus habiskan itu harus ada seimbang di 5 kuadran. Ya, pertama kuadran agama, tadi sedekah, zakat, itu ada di kuadran agama, itu nomor 1 paling atas. Kemudian juga ada jiwa. Jiwa itu misalnya kayak jalan-jalan itu terpenuhi, harus dipenuhi. Gitu ya, tapi jalan-jalannya nggak usah yang misalnya nih jalan-jalan ke Bandung udah cukup gitu, tapi mau ke Bali. Bali itu kenyamanan, gitu ya. Ke Balinya pakai pesawat bisnis, itu udah kemewahan, udah nggak perlu gitu. Jadi jiwanya dulu yang terpenuhi pakai yang biasa aja. Terus intelektual, ya kayak gini sesi-sesi kayak gini kalau bisa berbayar gitu kan. Keturunan ya anak-anak kita, dan kekayaan itu untuk nanti harta warisan. Nah, jadi konsumsi itu sebaiknya didasarkan pada keseimbangan ini. Ya, dengan tadi urut-urutannya tadi kebutuhan dasar, kenyamanan dan kemewahan. Ya, tidak harus terlihat mewah untuk bisa mencapai apa yang disebut sebagai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu teman-teman berkaitan dengan konsumsi menurut kaidah-kaidah agama Islam. Dan jangan lupa kalau kita mengkonsumsi duit kita bikin belanja gitu ya, kita belanjakan, kita habiskan, itu membuat ekonomi berputar. Jadi jangan membuat ekonomi malas dengan cara cuma menyimpan duit aja, gitu ya. Lalu ini yang terakhir, 5 aksi kita setelah kita tahu itu semua tadi menghadapi resesi dan inflasi ini adalah pertama, saya kutip dari salah satu pernyataan dari Presiden John F. Kennedy waktu dia diwawancara oleh Kongres waktu mau dia jadi presiden. Dia bukan anak orang miskin. Dia ditanya gimana rasanya depresi, dia nggak tahu. Tapi yang dia lihat adalah bapaknya justru membelanjakan uang untuk menggaji karyawan. Karyawannya justru ditambahin. Nah itu kalau bisa kita seperti itu. Gitu ya. Jangan kita punya agensi, karyawannya kita pecat-pecatin. Kasihan. Gitu ya. Justru harusnya kita tambah supaya uang kita bermanfaat. Nah, pertama adalah stop liquid, ya, konversi aset-aset tidak liquid. Sekarang punya aset-aset kripto, tolong dikonversi aja. Cari side income, saya kira ini bisa banyak diskusi mengenai ini dan supaya tetap bisa konsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, restrukturisasi hutang. Yang selalu diajarkan kepada kita adalah selesaikan hutang yang bunganya terbesar dulu. Itu kita beres-beresin. Kalau bisa jangan bikin hutang baru, ya. Yang ketiga, siapin dana darurat. Ini aja di saving. Ya, mau 3, kalau masih lajang yang 3, kalau suami istri tapi belum punya anak 6 kali pengeluaran gitu atau 6 kali penghasilan. Kalau yang sudah punya anak 12 kali penghasilan. Fokus ke sini. Keempat, jangan FOMO ya, jangan takut ketinggalan. Orang bilang ini ada trading bagus nih, ikut trading. Ini ada robot trading keren ini, ikut robot trading, akhirnya jeblok ya. Sekarang jangan FOMO gitu ya. Kita harus sudah tahu ilmu-ilmunya gitu ya. Yang terakhir, justru saya selalu sarankan tambahin proteksi asuransi. Kenapa? Karena dari riset, sebagian besar dari kita sudah punya asuransi kesehatan, minimal BPJS. Tetapi kita di zaman resesi ini, biaya inflasi, biaya terbesar selain pendidikan adalah di kesehatan. Ya, ada hal-hal penyakit-penyakit kritis, penyakit-penyakit yang tidak bisa di-cover oleh asuransi kesehatan, yaitu penyakit kritis. Di mana di dalam penyakit kritis itu hanya 20% yang biaya medis yang di-cover oleh asuransi kesehatan. Sisanya adalah biaya non medis. Saya senang tadi ada critical care ya, ada critical care itu mengcover untuk sakit kritis. Itu bagus banget. Jadi teman-teman yang belum punya, saya sarankan punya asuransi penyakit kritis sebagai tambahan, gitu ya. Dan ini adalah cerita Pak Dahlan Iskan di mana ya tadi saya bilang bahwa ternyata dari operasi ganti hati dia itu yang sekitar 6 miliar itu hanya untuk operasi yang ditanggung oleh asuransi kesehatannya 500 juta. Sisanya ya dia harus tanggung sendiri. Ya untung ada asuransi penyakit kritis, gitu ya. Saya kira itu aja teman-teman yang saya bisa share ke teman-teman. Saya udah offside nih sekitar 5-10 menit gitu ya. Saya kembalikan waktu ke Mbak Anja. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Basri. Banyak sekali insight yang kita dapatkan ya Bapak Ibu, dan tentunya ini menambah khasanah kita bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan kita, perencanaan keuangan kita.
Dan tipsnya adalah jangan disisakan Bapak Ibu, habiskan. Nah, habiskannya ilmunya udah dapat dari Pak Basri tadi. Nah, ini ada yang menarik yaitu 2 sehat 3 sempurna. Saya boleh menyambung dari Pak Basri ya Bapak Ibu. 2 sehat ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki, yaitu dari saving, dari investment juga. Nah, bagaimana untuk sempurnanya yaitu memiliki proteksi. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu bisa membelanjakan ya, menghabiskan uangnya dengan bijak dengan membeli produk proteksi yang mana tidak hanya berguna di dunia namun juga menjadi tabungan akhirat Bapak Ibu. Manulife Indonesia memiliki produk Mi-Smart Insurance Solution Syariah yang merupakan produk asuransi jiwa syariah dari Manulife Indonesia, memberikan perlindungan jiwa, ada nilai investasinya, dan juga manfaat akhir masa program. Nah, tentunya sesuai dengan prinsip syariah Bapak Ibu, memberikan solusi 3-in-1 ya, hati tenang, hati nyaman, dunia akhirat. Di sini kita tampilkan keunggulan dari produk Mission Syariah. Yang pertama, premi atau kontribusinya sangat terjangkau. Jadi kalau tadi Pak Basri menyebutkan kita ini berada di strata yang mana? Yang bawah, menengah, atau ke atas? Bapak Ibu bisa cek dan recheck sendiri bagaimana pengeluarannya. Nah, melalui produk ini, apapun strata kehidupan Bapak Ibu, insya Allah bisa memiliki proteksi karena terjangkau banget. Per bulan cukup menyisihkan, bisa nih, dengan Rp340.000. Jadi seolah-olah kalau per hari nggak nyampe nyisihin 12.000, Bapak Ibu sudah bisa memiliki proteksi Mission Syariah ini. Nah, keunggulan yang kedua, dari program Mission Syariah ini, Bapak Ibu bisa menyiapkan namanya pertanggungan jiwa atau santunan asuransinya dengan nominal yang maksimal. Nanti akan saya tunjukkan dengan persiapan warisan sebesar 1 miliar untuk ahli waris kita, untuk pasangan kita, harus menyisihkan berapa sih? Gitu ya. Dan yang ketiga, kalau ngomongin investasi, produk ini juga bagus banget. Karena apa? Ada namanya manfaat loyalitas yang akan Bapak Ibu terima di tahun polis ke-10 dan tahun polis ke-25 dengan total 750%. Nah, yang keempat, tadi Pak Basri sudah menyampaikan penting banget memiliki proteksi untuk penyakit kritis. Nah, produk ini juga dilengkapi dengan asuransi tambahan yaitu Mi-Smart Healthcare Syariah untuk perawatan rumah sakitnya, Mi-Smart Critical Care Syariah untuk penyakit kritisnya, dan juga Mi-Smart Waiver Syariah untuk pembebasan kontribusinya. Dan selanjutnya untuk pilihan investasi, kalau Bapak Ibu deg-degan nih menghadapi resesi, kita juga menyediakan pilihan fund yang kinerjanya relatif stabil dan di sini ada tingkat resikonya yang mulai dari rendah, menengah, dan tinggi. Sesuaikan dengan kebutuhan dan profil resiko Bapak Ibu semua. Nah, tentunya kita hidup tidak hanya di dunia. Pak Basri tadi menyampaikan ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan setelah kematian. Melalui produk Mission Syariah, Bapak Ibu, melalui konsep saling tolong-menolong, saling berbagi resiko, insya Allah ada keberkahan yang bisa Bapak Ibu dapatkan melalui dana tabaru, yaitu dana jimpitan sebutannya, ya kalau di Jawa. Bapak Ibu secara tidak langsung membantu orang lain yang terkena musibah melalui dana tabaru. Dan yang seperti disampaikan oleh Pak Titus, bahwa produk Mission Syariah ini juga bisa diwakafkan sebagai ladang pahala jariah Bapak Ibu. Meskipun nafas kita berhenti, tapi pahala terus mengalir. Bisa melalui Mission Syariah. Dan kita juga bisa menunjuk yayasan ataupun PT sebagai penerima manfaat. Nah, berapakah Mbak Anja yang harus kami sisihkan kalau ingin memiliki proteksi sebesar 1 miliar, gitu ya? Ada keunggulan nih Bapak Ibu, kalau kita menyiapkan warisan melalui polis. Karena apa? Uang santunan yang diterima ahli waris itu tidak terkena dengan hukum waris Islam. Karena kepemilikannya full seluruhnya milik penerima manfaat, tidak dibagi-bagi
dengan ahli waris yang lain. Nah, di sini kita contohkan untuk mempersiapkan santunan asuransi atau warisan sebesar 1 miliar dengan usia pria, misalkan usianya 30 tahun, cukup menyisihkan 494.000 per bulan. Sekali lagi, misalkan pria usianya 30 tahun, cukup menyisihkan Rp494.000 per bulan. Maka sejak polis tersebut aktif, sudah menyediakan dana untuk ahli warisnya, bisa istrinya, bisa anak-anaknya, sebesar 1 miliar. Nah, untuk yang lainnya, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini kira-kira usia berapa nih. Kalau saya wanita usia 35 tahun ya, waduh saya sok muda nih ya, 35 tahun, saya cukup menyisihkan Rp418.300 per bulan. Saya sudah menyiapkan warisan untuk suami saya dan ahli waris saya sebesar 1 miliar. Seperti itu, saya hanya melengkapi apa yang dari Bapak Basri Adi. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Basri. Saya tengok di sini banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom chat. Iya, betul. Saya akan bacakan satu persatu ya, dan sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaan yang saya bacakan maka Anda berhak mendapatkan voucher GoPay senilai 50.000 gitu ya. Oke, yang pertama dari Bapak James Raubon ya. Di tengah-tengah menyambut dunia 2023 yang katanya akan resesi, masyarakat malah memilih untuk melakukan investasi sebagai persiapan ke depan. Namun, ketika semuanya diinvestasikan, justru harga pasar malah menurun dan sangat efektif. Akhirnya banyak orang memaksa untuk mengambil uangnya kembali yang telah diinvestasikan. Dan kita tahu bahwa itu justru mengalami kerugian yang besar. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak terkait masalah tersebut dan bagaimana solusinya? Oke, baik. Gini, kalau kita bicara soal investasi, sebagian orang ini punya pendapat bahwa investasi itu spekulasi gitu ya. Tetapi kan sebenarnya gini, kalau di dalam ajaran Islam kita sudah diajarin dulu bahwa uang itu kalau bisa jangan berhenti, uang itu kalau bisa produktif. Kalau bisa uang menghasilkan uang. Maka pada zaman Rasulullah sangat dianjurkan kita mengikuti jejak Rasulullah adalah berdagang. Ya, di mana uang kita pakai modal, kita putar supaya uang kita bisa bertambah. Kita bisa masuk ke strata atas gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi ya, ini orang didorong untuk investasi gitu ya. Ketika nanti sudah orang investasi semua, kemudian mungkin kalau kita bicara contohnya adalah properti, terjadi bubble gitu ya. Nah, gini, balik lagi bahwa kalau kita melakukan sesuatu, apalagi investasi, tolong masuklah ke instrumen investasi atau sektor investasi yang kita sangat ketahui. Itu untuk menghindarkan apa yang disebut sebagai spekulasi. Jadi misalnya gini, saya nggak ngerti apa-apa Pak soal investasi. Yang saya ngerti cuma kalau harga emas itu Pak nggak pernah turun Pak, gitu. Maksudnya dibandingkan inflasi dia ngimbangin Pak. Ya sudah, berinvestasilah di emas. Tapi saya ngerti Pak soal properti, saya ngerti banget pasar properti kayak gimana. Ya properti, gitu. Jangan masuk ke sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu yang membuat market menjadi bubble, yang akhirnya bubble itu meletus, yang akhirnya kita sendiri juga kena dampaknya atau imbasnya. Jadi kalau saran saya, berinvestasilah dengan bijak, gitu ya. Berinvestasinya di sektor yang memang sangat kita kuasai, apapun itu, gitu. Yang penting uang kita bermanfaat, tidak menjadi istilahnya lazy money ya, uang yang malas gitu ya, nggak ada manfaatnya apa-apa selain cuma tidur aja mungkin di bawah bantal atau di bank. Saya kira itu sih konsepnya. Baik Pak Basri, berarti memang kita berinvestasi di instrumen yang kita paham betul bagaimana untuk kinerjanya. Oke, semoga. Oke. Terima kasih Pak Basri. Saya lanjut untuk pertanyaan kedua dari Bapak Arif Budiarto Semarang. Ya. Bagaimana yang baik kita lakukan untuk tahun 2023? Apa asuransi syariah diperlukan? Kemudian dampak asuransi syariah terhadap ekonomi suatu negara. Wow. Oke.
Wah, oke. Ya. Ini menarik ya. Ya, menarik, 2023 mau ngapain? Tadi saya sudah ceritakan ya kita. Yang penting betul. jangan panik. Kemudian ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Tadi ada di materi gitu ya. Oke. Terus pertanyaannya, kenapa saya mesti punya asuransi jiwa syariah di tahun betul. 2023? 2023, yes. Ya karena itu adalah solusi ya. Karena kan teman-teman tahu bahwa hanya asuransi jiwa syariah yang dilindungi oleh fatwa Dewan Syariah Nasional. Di mana kalau kita udah ulama yang ngomong, itu kan sami'na wa ata'na ya. Betul. Nah, di luar asuransi jiwa syariah kan kita sebenarnya nggak dilindungi ya sama ulama gitu ya. Memang nggak ada pilihan lain buat kita konversi dari mungkin punya polis-polis konvensional bisa dikonversi ke syariah. Dampak secara perekonomian saya tidak melihat dampak langsung, tetapi kalau saya lihat begini, Pak Arief. Pak Arief, ya. Kalau ini berkaitan dengan mungkin produknya unit link. Produk unit link itu kan ada unsur investasinya, walaupun nanti investasinya dipakai untuk membiayai biaya-biaya asuransi ya, akan ada potongan untuk ke sana. Betul. Tetapi unsur investasi itu yang tadi saya bilang, investasi itu menggerakkan perekonomian, membuat PDB kita naik, gitu, yang membuat kita relatif sedikit lebih kebal dari krisis kalau kita punya iklim investasi yang sejuk. Dan jangan lupa bahwa ini investasinya di syariah loh. Ini kalau orang Indonesia ngomongin investasi syariah, orang Indonesia itu udah sangat agamis, sangat sangat religius gitu ya. Tetapi kesadaran mereka untuk misalnya menabung di bank syariah atau berinvestasi syariah itu masih rendah. Nah, kita galakkan ini. Ya, kita punya bank syariah Indonesia yang asetnya nomor 2 terbesar. Ya, setelah Bank BCA. Masya Allah. Iya, tetapi harga sahamnya nggak naik-naik gitu. Kenapa? Betul. Karena orang Islam sendiri belum percaya gitu. Untuk menginvestasikan di sana ya, Pak. Nah, kita simpan uang di sana, betul. Ya itulah ya dampak ke perekonomian, terutama perekonomian syariah. Kalau Pak Arief dan rekan-rekan semua punya kesadaran untuk membangun syariah ini luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Jadi peran kita di sini juga dibutuhkan ya Pak, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau yang muslim saja belum percaya 100% untuk mengelolakan uang di instrumen yang syariah. Betul. Terima kasih Pak Basri. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya akan bergeser ke kalangan milenial nih Pak Basri. Luar biasa ya. Milenial sudah berpikir untuk berinvestasi dan mikir bagaimana tentang tahun depan ya. Dari Mas Rio Sanjaya, SMKN 3 Pontianak. Yang pertama, jenis instrumen investasi apa yang baik bagi generasi milenial saat ini, terutama menghadapi resesi 2023? Dan yang kedua, Pak, bagaimana peran generasi milenial saat ini dalam mempersiapkan revolusi industri 4.0 menuju 5.0 ya. Bonus demografi 2030 serta Indonesia gemilang tahun 2045, terutama bidang perencanaan keuangan. Terima kasih. Wah, keren. Baik. Wah, ini pertanyaan luar biasa nih. Iya, Pak. Visioner ya, Pak. Visioner ya. Instrumen apa yang cocok buat milenial? Gini, sebelum kita bicara instrumen apa yang cocok, yang saya harus sampaikan adalah tadi ya, bahwa pada saat kita bicara menyisihkan itu 2 sehat 3 sempurna. Jadi investasi itu hanya bagian dari 3 sempurna. Ya, ada saving, ada protection. Ya, jadi kalau bisa tadi misalnya kita punya investment, kita harus penuhin dulu savingnya dulu. Jadi menabungnya dapat, ada bagian yang ditabung, kemudian kita bicara investment. Plus sudah mulai nyicil protection, karena mumpung masih muda kan murah. Betul ya? Betul. Recoy-nya masih rendah gitu ya, masih rendah, sehingga murah. Terus kemudian pertanyaannya, instrumen apa yang bagus? Saya harus tanya dulu profil resikonya Mas Rio seperti apa. Profil resiko itu begini. Kalau Mas Rio dagang, misalnya dagang sesuatu lah, siap nggak dengan kerugian? Ya, seberapa siap menghadapi kerugian? Wah, saya orang yang paling nggak siap rugi, Pak. Saya omset saya besok turun aja, saya udah stres, Pak. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, cari instrumen investasi yang sifatnya low risk istilahnya ya, risiko rendah. Sebagai contoh misalnya, paling gampang nih buat milenial, reksadana pasar uang atau RDPU. Nah, itu paling gampang tuh, ya. Tapi kalau misalnya Mas Rio orangnya nggak apa-apa, Pak, saya berani cuan tinggi, tapi saya juga berani rugi gitu ya. Saya siap dengan itu. Ya ambil misalnya reksadana saham.
Yang high risk juga high return ya Pak. Betul, itu udah rumusnya. Jadi kalau misalnya di luar sana ada orang nawarin, Pak ini investasi Pak, hasilnya tinggi nggak ada risiko. Udah hampir dipastikan 99,9% itu investasi bodong. Gitu. Jadi pasti potensi hasil yang tinggi diikuti oleh potensi risiko yang tinggi juga. Gitu. Nah, jadi harus tahu profil risikonya. Terus yang kedua harus tahu modal yang mau diinvestasiin berapa. Ya kan? Ya kayak contoh misalnya nih sekarang ada namanya pemerintah kan mengeluarkan namanya sukuk tabungan 009 ya. Itu memberikan return 6%, 6,19%. Kalau saya punya duit cuma 1 juta, saya taruh di sukuk tabungan, artinya saya cuma dapat keuntungan setahun tuh 60.000. Yes. Nah, apakah sudah happy dengan keuntungan 60.000? Oh, saya happy, Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Taruh di sukuk. Tetapi kalau enggak, taruh di misalnya reksadana pendapatan tetap. Nah, itu yang pilihan-pilihan yang bisa Mas Rio ambil. Ini akan panjang ini ya sesinya akan panjang. Tapi kira-kira seperti itulah ya. Baik. Gitu. Terus tadi pertanyaan kedua ya? Iya, bagaimana peran generasi milenial nih? Ini bagus. Jadi gini, teman-teman, Indonesia ini kekurangan pengetahuan atau minim literasi keuangan. Orang Indonesia pintar cari duit, tapi jarang yang bisa ngelola duit. Itu kenapa jumlah orang kaya di Indonesia di bawah 5%. Nah, di bawah 5%. Kenapa? Karena orang Indonesia pintar cari duit, tapi begitu gajinya terima, langsung dibeliin sepatu misalnya, padahal sepatu udah 1 lemari. Nah, peran kita adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi perencanaan keuangan, apalagi kalau yang Muslim secara syariat Islam yang baik dan benar, supaya Indonesia ini maju gitu dari sisi pinter ngelola duitnya tadi, karena itu adalah kuncinya. Kalau nggak bisa ngelola duit, mau pendapatan sebesar apapun habis. Nah itu peran para milenial di sana saya kira ya. Yes, untuk bisa membantu ini ya Pak, literasi keuangan. Literasi keuangan. Yep. Betul. Terima kasih Pak Basri. Ya, semangat ya Mas Rio menjadi ini nanti financial planner, menambah literasi keuangan di Pontianak nih Pak Basri. Betul, dan itu amal jariah loh nanti. Amal jariah, betul. Ilmu yang manfaat ya Pak ya. Betul, ilmu yang bermanfaat. Betul. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, sudah saya bacakan sekitar 3 penanya ya, masih ada sisa 1 untuk penanya terbaik. Saya izin cari dulu. Nah, kita pindah ke NTB nih Pak, luar biasa nih, jauh nih ya. Bapak Wahyullah dari Bima NTB. Yang pertama, apa upaya yang harus dilakukan agar tingkat inflasi menjadi rendah atau bahkan tidak ada inflasi sama sekali? Mungkin nggak ya Pak? Ya. Tapi menurut prinsip syariah. Lalu yang kedua, bagaimana kiat sukses dalam menghadapi resesi ekonomi 2023 menurut prinsip Islam? Tadi sudah dijelaskan sih ya Pak untuk poin kedua. Oke. Ya, poin kedua saya kira tadi sudah sudah cukup saya jelaskan, dan nanti materi kan akan teman-teman terima, Bapak Ibu terima. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tapi yang pertama adalah bagaimana cara kita menghindarkan resesi. Mungkin nggak kita bisa menghindar dari resesi sampai sama sekali nggak terjadi resesi gitu ya. Ya. Kebetulan saya membaca tadi ya buku yang ditulis oleh Al-Makrizi tadi ya. Beliau adalah salah satu murid. Beliau tinggal di Mesir pada zaman dinasti Mamluk tahun 1300 gitu ya. Beliau secara khusus mempelajari tentang resesi pada zaman itu gitu ya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa resesi itu terjadinya karena 2 hal. Pertama karena sebab alami, yang kedua karena human error. Kalau human error itu bisa diatasi dengan ilmu, dengan edukasi, gitu ya. Tetapi yang tidak bisa diatasi adalah berkaitan dengan sebab-sebab alami. Contoh, lagi musim perang seperti ini, ya kan, nggak bisa panen petaninya, otomatis suplai berkurang, yang membuat harga naik. Itu menyebabkan resesi. Jadi kita tidak mungkin menghindarkan 100% dari apa yang disebut sebagai resesi, karena ada sebab-sebab alami yang mempengaruhi terjadinya resesi yang kita nggak bisa cegah, gitu ya. Dan apa antisipasi kita ya tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang kita memang sudah antisipasi dan harus ada hal-hal yang kita ketahui dan patut kita syukuri mengenai tadi misalnya
bonus demografi, artinya kita punya peluang market yang cukup besar. Selama ini mungkin kita nggak manfaatkan. Bonus komoditas, selama ini mungkin di halaman kita ada tanaman-tanaman yang di negara lain nggak punya, hanya ada di Indonesia gitu ya. Yang itu bisa kita eksplorasi dan eksploitasi. Itu upayanya. Ya. Luar biasa Pak Basri, alhamdulillah ya. Semua pertanyaan yang saya ajukan ya, mewakili tadi 4 pertanyaan terjawab dengan luar biasa. Dan kami mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, kami tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan yang masuk di kolom chat karena keterbatasan waktu. Namun Bapak Ibu tidak usah khawatir, dari Pak Basri dan juga tim memberikan spesial ya Pak ya, kalau untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab akan kita kolek, lalu akan kita berikan kepada tim Pak Basri. Selanjutnya setelah ada jawaban kita akan replay melalui email Bapak Ibu yang sudah kami daftarkan. Seperti itu ya Pak Basri? Betul, betul. Nanti saya akan balas melalui email ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Basri, kami ucapkan ini menjadi amal jariah Pak Basri, tentunya ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Sehat selalu untuk Pak Basri dan makin sukses. Amin. Terima kasih Pak Basri. Terima kasih Mbak Anja, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekarang akan saya umumkan 4 penanya terbaik. Yang pertama, selamat kepada Bapak James Robun, lalu yang kedua Bapak Arif Budiarto, yang ketiga Bapak Rio Sanjaya, dan yang keempat Bapak Wahyullah. Ya, mohon bantuan Bapak Ibu yang namanya tadi sudah saya sebutkan menuliskan nomor HP GoPay-nya di kolom chat atau bisa konfirmasi melalui WA Tim Syariah di nomor 085277161672 dengan Ibu Mardaleni. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang berminat bergabung menjadi agent ataupun life planner Manulife Indonesia, Bapak Ibu, kita berikan kesempatan nih bagi 2 orang tercepat yang memberikan komitmennya untuk bergabung menjadi agent ataupun life planner. Kita memberikan free, namanya bebas biaya AASI sebesar 128.000. Nah, adapun batas waktunya untuk pengiriman komitmen ini paling lambat kita terima adalah hari Senin 12 Desember melalui WA Tim Syariah Ibu Mardaleni juga ya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang berminat bergabung menjadi agent ataupun life planner Manulife Indonesia, silahkan mengirimkan komitmennya melalui WA yang tercantum. Ya, karena ada bebas biaya keagenan AASI sebesar 128.000 untuk 2 orang tercepat. Nah, selanjutnya juga kita memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu yang tertarik memiliki produk Mission Syariah, ya, berapapun nominal preminya, ya, minimumnya tadi berapa Bapak Ibu? 340.000 per bulan, ya. Bagi yang tercepat, 1 orang tercepat, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan voucher GoPay Rp100.000. Nah, komitmen ini juga sama, kirimkan melalui WA ke nomor Tim Syariah Ibu Mardaleni paling lambat 12 Desember 2022. Oke. Bapak Ibu, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Saya ingatkan lagi, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat kehadiran melalui akses di kolom chat dan juga link materi Pak Basri. Ya, silahkan akses di kolom chat. Saya akhiri Bapak Ibu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon berkenan untuk membuka videonya, kita akan lakukan foto bersama. Oke, ya. Mohon bantuan untuk stop share terlebih dahulu dari panitia. Oke. Sudah nampak semua nih ya di layar pertama, ada Ibu Maria, ada Bu Angga, ada Bu Cici, ada Bu Reni, ya, Ibu Indri juga. Persiapan di layar pertama
1, 2, 3. Smile. Lu aku tiba-tiba Oke, saya lanjut ke slide kedua ya, Bapak Ibu. Foto sih, Di. Ya, Bu, foto dulu, Bu. Slide Halo kedua. Mbak Anja, Halo, saya Pak Chandra Solo. Iya, Pak. Foto yuk, Pak. Ada Bu Puspitawati, Bu Jenny. Oke, persiapan layar kedua. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ke layar ketiga. Ini kenang-kenangan ya Bapak Ibu, foto kita di... aku. Oke, Bu. Lanjut ya di layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, layar keempat tidak buka kamera jadinya. Profil pic semua nih. Oke, Bapak Ibu. Layar keempat sudah, layar kelima, selanjutnya layar keenam. Oke, mohon maaf. Smile, layar keenam ini nggak ada yang buka kamera loh. Yap. Oke, thank you Mbak Rachel. Oke, semuanya sudah Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Pak Basri. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Anja. Bapak Ibu Mbak Anja, semuanya. Mbak Basri. Salam sehat Terima kasih, selalu, Bu. makin sukses. Terima kasih Bu Assalamualaikum. Anja. Sama-sama. Terima Pak Basri. kasih Pak Basri. Pak Basri. Terima kasih Mbak Anja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Anja. Terima kasih Bu Henia. Basri.